Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikejutkan sebuah video yang sangat kejam ya. Dugaan saya ini adalah fitnah dari seorang Koni. Koni ini merupakan seorang akademisi, intelektual, seorang penulis ya, seorang pengawat militer. Telah beredar sebuah video bahwa ini sangat tidak baik ya. Artinya sangat kejam sekali. Dan ini fitnah. Temu Pak Rosan di tengah-tengah respon bersama-sama. pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi dari TKN, Pak Rosan. Salam sejahtera rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Ya, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan Saudari Koni Rahakundini. Pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni. Kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Saya tanya untuk apa? Untuk 2 hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya, kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada 1 orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya. Itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran, terutama ya Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran-nya. Dan kemudian beliau saya bilang ya, kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang, waduh saya udah sering ngejelekin Gibran. Dia bilang, gini deh, saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini. Liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi.
akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang lebih tepat, exitnya, alasannya. Karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin, biar kelihatan bagus alasan saya. Ya ibu pikirkan saja, silahkan, saya bilang gitu. Dia bilang oke. Dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur ketemu dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu ke Mas Gibran. Oke, itu yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya gitu. Beliau menyatakan ini gimana kok sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya, kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang gitu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, udah, hubungan itu tidak batas ya, udahlah itu Bu, jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah gitu. Ini pernyataan beliau gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang ya. Ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini mengeluarkan videonya beredar sangat masif ya di hari ini gitu. Ya kami pun melihat bahwa banyak di masa-masa tenang dan di saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya, itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya. Kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau ibu bekerja, ibu ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prerogatif Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya, ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya, atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Itulah sebuah video yang sangat penting untuk kita dengar agar kita masyarakat Indonesia semakin cerdas ya, bahwa itu tadi video berkaitan dengan Koni ya. Koni ini merupakan salah satu tim kampanye juga dari paslon yang lain ya, saya tidak saya sebutkan. Video yang sangat kejam dan telah memfitnah Pak Jokowi ini. Kelihatannya seperti itu agar kita melemahkan di beberapa hari ini mau ada pencoblosan. Tentu saja saya menduga begitulah seorang Koni ya, yang kemarin juga membuat statement bahwa kalau masyarakat marah akan ditatapkan dengan militer atau aparat. Dan jangan percaya video seperti ini, apalagi kadang-kadang itu lupa bahwa yang disampaikan itu adalah berakibat buruk kepada masyarakat. Tentu saja jawaban dari tim TKN atau Pak Ruslan sudah mengkanter sebuah berita yang dibuat oleh Koni. Ujung-ujungnya Koni minta jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Nah, itulah, Anda harus paham bahwa politik itu tidak ada yang gratis, dinamis sesuai dengan kebutuhan. Dengan ambisi yang ingin menjadi menteri ya, atau Wakil Menteri Luar Negeri, ambisinya seperti itu ya. Nah, tapi sebelumnya sudah menjelek-jelekan Pak Mas Gibran ya, atau Pak Jokowi yang sudah dijelek-jelekan di media, maka dia sebenarnya malu ya.
malu sebenarnya. Nah, karena kemungkinan ya ditolak ya proposal ini untuk di wakil menteri, atau belum bekerja sudah minta apa, saya dikasih apa, sudah minta jabatan, tentu mungkin ditolak, sehingga mencari paslon yang lain yang mau menerima itu. Nah, kemudian yang namanya, karena dia pekerjaannya juga seorang akademisi ya, seorang penulis atau seorang yang biasa mengamati, tentu saja dia bisa untuk membuat sebuah opini yang sangat berbahaya bagi masyarakat kita. Termasuk di dalamnya adalah mereka membuat statement bahwa Pak Jokowi bisa saja melakukan yang apa yang disampaikan. Kami nggak tega ya menyampaikan hal-hal yang belum benar, belum ada kebenarannya ya. Mereka yang ingin bertemu, membalikkan fakta, katanya pihak TKN yang ingin bertemu dia. Nah, tentu saja hal ini kita percaya pada TKN, ya, TKN. Karena sering terjadi ketika orang itu ditolak keinginannya dan kecewa, maka dia akan, ini dugaan saya, kecewa, maka dia akan mengeluarkan statement bagaimanapun caranya. Nah, ini kan untuk membanggakan paslon yang didukung sekarang. Saya sudah bekerja. Nah, karena pekerjaannya itu adalah seorang pengamat, seorang yang begitu ya, begitu itu pekerjaannya. Berbicara, membuat opini, ya. Kawan ini kan merupakan pengajar kalau nggak salah, akademisi ya. Dan saya sayangkan untuk merebut sebuah cita-cita, ya, cita-citanya ingin jadi wakil menteri luar negeri, sampai tega memfitnah Pak Jokowi seperti itu. Ini luar biasa. Sebenarnya ini sudah ranahnya sudah ranah melanggar hukum. Karena apa? Di situ juga ada saksi. Saksi, kalau yang berbicara itu seperti itu, ada yang mendengarkan orang lain. Tentu saja ini lebih mudah ya untuk jejak digitalnya. Namun sekarang itu kan hari-hari terakhir, hari coblosan. Jadi masyarakat tidak perlu percaya dengan berita-berita seperti itu. Ingat, ketika berita itu secara vulgar disampaikan, itu kebenarannya itu sulit dijamin. Karena apa? Orang baik tidak mungkin berani menyampaikan sebuah berita seperti itu. Ya, itulah politik. Dia rebutan, mau dapat kue apa saya. Nah, karena tidak dapat tempat, karena belum bekerja sudah minta kompensasi, harus saya jadikan apa. Saya masih selalu dengan Pak Ruslan itu tadi. Ini bukan teman saya kalau Bapak Ibu minta wakil menteri. Tentu saja lihat kinerja ya. Mestinya kan kalau orang itu bekerja dulu ya, kemudian kita melihat ya, kalau kerjanya bagus tentu akan dikasih kompensasi yang bagus. Ini kan belum bekerja sudah minta kompensasi. Ini luar biasa, Ibu Koni ini. Sangat berbahaya, isunya sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya sekali untuk negara kita. Kalau orang sudah membahayakan negara itu sudah luar biasa berita ini. Dan saya sangat menyesalkan seorang Ibu Koni yang selama ini punya nama baik ya, di akademisi sebagai seorang pengamat militer yang sering dipanggil di TV-TV, mengeluarkan statement yang sangat tidak berdasar, karena sudah dibantah. Ini kan membuat gaduh negara. Tapi masyarakat sekarang sudah cerdas ya, sudah cerdas, tidak bisa termakan emosi. Kalau mereka sudah mencintai Pak Jokowi atau mencintai Pak Prabowo, mungkin tidak akan bisa tergoyah dengan berita semacam itu. Ini kan membuat sebuah opini yang besar agar terjadi isu yang besar, maka terjadi migrasi yang besar. Itu kan tujuannya. Jadi menurut saya ini berita ini memang statement ini memang dibuat agar membuat negara kita itu ada isu besar, ya, isu besar. Tentu saja kalau ini isu besar ya akan bergejolak besar. Jadi sebuah lompatan besar akan menghasilkan lompatan besar. Itu kalau sukses.
Tapi masyarakat kita tidak seperti itu. Ya, sekarang sudah melek dengan media. Siapa yang salah, mereka dinilai. Kalau dengan ucapan seperti itu kan kita sudah nilai benar atau salah. Ya karena apa? Karena kok begitu teganya gitu loh. Nyawa manusia dibuat permainan. Apa yang disampaikan seperti itu Pak Jokowi, seperti itu ya, mengkhianati Pak Bu Mega, dikait-kaitkan dengan Bu Mega. Tentu saja hal ini politik itu sudah ada kompensasi. Dan termasuk Anda, termasuk Ibu Koni itu, ya, belum masih ditolak aja sudah mengkhianati perkataan seperti itu. Belum jadi menteri ya, belum bergabung dengan Pak Prabowo. Kalimat jelek sudah diucapkan, dan ini sangat berbahaya sekali. Dan saya tidak, kalau seorang akademis mestinya berdasarkan akademis ya, berdasarkan data apa yang disampaikan, nggak ngawur lah. Kalau saya ucapan seperti ini sampainya apa? Oke, saya kira itu saudaraku. Kita jangan percaya ya, berita-berita yang sangat memojokkan orang, memang buat gaduh negara kita yang sudah tenang, masyarakat kita mudah-mudahan cerdas, dan mudah-mudahan pemilu tetap berjalan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.